Baik, saya ulangi untuk pengerjaan si bos yang kita kerjakan hari ini. Semua data yang perlu disiapkan di sini mulai dari RAPBS ALU perubahan, BKU dari Januari sampai Desember atau yang terisi saja, BHM dari Januari sampai Desember yang terisi saja, termasuk yang silpa, BHP barang habis pakai, reguler dan silpa. Khusus untuk yang afkin, nanti ada tambahan BHM yang Januari sampai Desember afkin atau yang terisi, dan BHP afkin dari Januari sampai Desember. Untuk RAPBS-nya sudah disiapkan oleh dinas, yang dari markas itu sudah gabungan. Kalau dicetak sendiri oleh sekolah itu terpisah. Jadi pastikan dulu semua berkas awal ini tersedia. Nanti untuk berkasnya, contohnya BHM dari Januari sampai Desember, baik yang reguler maupun yang silpa dimasukkan. Terus yang BHP juga disiapkan dari Januari sampai Desember, baik reguler maupun silpa. Untuk BKU bisa menggunakan K3 atau K4. Selanjutnya ada RAPBS yang perubahan. Jadi setelah semuanya siap, kita convert terlebih dahulu. Untuk RAPBS, kita langsung mengconvert. Kita menggunakan dari menu si bosnya. Di sini untuk convertnya diusahakan menggunakan convert online. Di sini ya, di bagian informasi. Ini di clear karena tadi menggunakan lembaga lain. Oke. Di sini posisinya masih kosong semua. Untuk tool gabung, split sama convert sudah ada tombolnya di sini. Yang perlu kita lakukan untuk RAPBS AL, kita convert PDF-nya menjadi Excel. Kita akan diarahkan ke convert PDF to Excel. Kalau misalnya nanti diarahkan ke Edge atau browser bawaan, alamatnya bisa dikopikan ke Chrome atau yang lain yang lebih enak. Tapi sama-sama bisa, dari Edgar juga bisa. Lalu filenya kita pilih, RAPBS-nya yang AL itu kita pilih, RAPBS AL. Tunggu prosesnya sampai muncul ukurannya, baru kita klik start atau mulai. Untuk prosesnya ini memang agak lama, tergantung dari besarnya ukuran file. Hasil file convertnya biasanya terdownload sendiri. Kalau tidak terdownload bisa di-download manual. Kalau yang manual di atas tidak bisa menggunakan yang download zip. Kalau sudah selesai seperti ini, kita buka foldernya, kita pindah dan satukan dengan file yang sebelumnya di folder yang sama. Paste di sini. Oke. Satu RAPBS sudah selesai. Selanjutnya kita persiapkan untuk BKU. BKU di sini kita bisa menggunakan BKU yang terisi saja. Contohnya di sini yang terisi adalah bulan Maret, bulan Agustus, November, Desember. Jadi ada 4 file. Untuk BKU ini kita bisa menggunakan metode pertama, yaitu disatukan terlebih dahulu, yaitu menggunakan file gabung. Dari bulan Januari sampai Desember yang terisi kita gabung menjadi satu file PDF.
Jadi satu file 1 tahun. Untuk menggabungnya kita bisa menggunakan menu gabung PDF. Di gabung PDF di sini kita pilih file PDF-nya yang akan digabung. Yang saya satukan nanti keempatnya ada 4 file. Jadi di sini dipilih filenya yang terisi saja, lalu kita klik open. Kalau tidak urut bisa diurutkan dengan cara menggeser filenya. Ini untuk file gabungan ya. Baru kita klik merge PDF. Setelah digabung, di sini kita download hasil penggabungannya. Oke, ini otomatis terbuka. File downloadnya ada di sini. Nah, ini hasil downloadnya kita rename terlebih dahulu, BKU 1 tahun. Oke. Setelah di rename, kita pindahkan ke folder yang tempat kita menyatukan tadi. Pastikan di sini. Oke, BKU 1 tahun sudah. Setelah menjadi 1 tahun di sini, langkah kita adalah mengkonvert ke Excel menjadi Excel 1 tahun. Cara menjadikan Excel 1 tahun, di sini kita bisa menggunakan convert PDF. Kita pilih filenya BKU 1 tahun, open. Baru kita klik start. Oke. BKU 1 tahun sudah berbentuk Excel. Kita buka foldernya, lalu kita pun pindah hasil downloadnya, disatukan dengan berkas utamanya. Kita paste di sini. Oke. BKU 1 tahun sudah siap. Lanjut ke berikutnya, yaitu BHM. BHM dalam 1 tahun bisa dipilih yang terisi saja, yang ada tabel barangnya. Agustus, November, Desember, sama cek yang silpa mungkin ada. Jadi yang ada di sini adalah Agustus dan Desember. Kita gabungkan terlebih dahulu yang Agustus sama Desember. Merge PDF. Agustus. Kalau kita klik satu-satu Agustus open, nanti klik tambah di sini. Tambah Desember open. Setelah ada 2 di sini baru kita gabungkan. Lalu download merger PDF. Oke. Sudah ya, sudah jadi satu. Hasil downloadnya ini kita pindahkan. BHM 1 tahun. Kita pindah ke folder BHM 1 tahunnya. Setelah ini kita jadikan Excel, convert PDF ke Excel. BHM 1 tahun. Lalu kita start. Ini masih tetap menggunakan cara satu ya, cara file gabung. BHM sudah siap. Selanjutnya BHP. BHP kita pilih yang terisi bulan Maret, Agustus,
Desember, dan Silpa. Kita satukan di merger PDF. Bulan Maret ditambah Agustus ditambah Desember yang reguler dan Silpa. Jadi ada 4 file, baru kita satukan merger PDF, download merger. Oke. Sudah selesai mergernya, baru kita pindahkan hasil downloadnya. Di sini namanya diganti BHP. Disatukan dengan file yang tadi, BHP 1 tahun. Selanjutnya setelah berbentuk PDF, kita kembali jadikan Excel, PDF to Excel, BHP 1 tahun. Lalu kita start. BHP 1 tahun sudah selesai. BHP 1 tahun kita pindah ke foldernya. Oke. Selanjutnya setelah berbentuk Excel semua, kita coba masukkan ke aplikasinya. Kita coba yang pertama adalah LRA. Kita masukkan RAPBS. RAPBS ini didasarkan dari RAPBS AL yang tadi. RAPBS AL yang sudah berbentuk Excel, kita open. Pesan di sini sudah sukses, kita oke. Selanjutnya kita akan diarahkan ke kertas kerja LRA. Di sini yang terisi adalah kertas kerja yang di kolom anggaran. Selanjutnya kita masukkan BKU-nya. BKU kita klik, kita pilih untuk BKU atau K4-nya yang sudah 1 tahun. Sukses, oke. Kita tunggu prosesnya. Kalau misalnya teman-teman ada selisih seperti ini, kita bisa coba cek lagi kesalahannya. Seperti ini, ada kesalahan yang seperti ini. Ini kesalahannya di bagian BKU-nya. Kita bisa convert ulang menggunakan file yang tadi. Sampai sini. Kalau ada selisih yang tadi, kita coba lagi menggunakan RAPBS, tapi kita coba di clear LRA dulu ya, untuk memastikan datanya sudah bersih. Oke. Ini sudah masuk yang LRA-nya, bagian anggarannya. Anggaran di sini sudah cocok dengan RKAS milik kita. Selanjutnya kita masukkan BKU-nya. BKU 1 tahunnya. Oke. Oke. Sudah masuk semua di sini. Setelah LRA-nya masuk antara anggaran dan realisasi, kita cek selisihnya. Selisih di sini pastikan sama dengan BKU Desember. Sisanya berapa? Yang tidak sama hanya 2 digit di belakang koma, memang tidak tercantum. Jadi kita hitung sampai rupiah terkecilnya. Kalau di sini sudah sama dengan yang di Desember, berarti LRA-nya aman.
Kalau ada selisih, coba convert lagi atau download ulang dari RKS-nya. Setelah di-download, di-convert menjadi Excel. Jadi untuk LRA, RABBS dan BKO di sini satu file 1 tahun. Sudah fix di sini, kita lanjut ke kertas kerja berikutnya yaitu SIPOS. SIPOS di sini kita membutuhkan data BHM, barang modal. Kita klik BHM-nya. Di sini ada 2 metode, yaitu metode gabungan. Apakah file Anda itu gabungan? Maksudnya di sini gabungan adalah dari Januari sampai Desember apakah digabung? Jika digabung atau dijadikan satu file 1 tahun seperti ini. Seperti ini ya, saya contohkan ini. File gabungan yang ini, kita coba yang ini dulu. Ini gabungan dari Januari sampai Desember atau yang terisi digabung menjadi satu file Excel dalam 1 tahun. Kita coba BHM gabungan iya. BHM. Sini kita coba yang gabungan. Oke. Sukses. Oke, setelah sukses baru kita klik proses. Proses di sini digunakan untuk memecah BHM itu termasuk buku atau ekstra dan intra. Oke, sukses. Baru kita cek di ekstra. Di sini kalau kita menggunakan gabungan dan di sini barangnya muncul tetapi harga satuan dan harga totalnya tidak sama, berarti kita tidak bisa menggunakan file gabungan. Harus kita pecah. Untuk memecah, kita masukkan yang BHM ini yang terisi tadi bulan Agustus dan bulan Desember reguler, kita jadikan PDF masing-masing. Jadi nanti akan ada 2 PDF. Excel to PDF, PDF to Excel. Kita pilih BHM Agustus. Ini ya, Agustus dan Desember. Ini bukan digabung terlebih dahulu, tetapi kita langsung menggunakan cara dari Januari kita langsung dijadikan Excel. Sudah, baru kita start. Ini masih menggunakan cara yang ini. Jika kita ada 2 halaman masih langsung di Excel kan. Nanti kalau misalnya kita menemukan yang 2 halaman, kita bisa terlebih dahulu. Jadi sampai 2 halaman, misalnya Januari ada 2 halaman, kita pecah terlebih dahulu Januari halaman 1 dan halaman 2, baru kita jadikan Excel. Ini lebih akurat hasilnya kalau yang seperti ini. Kalau cuma 1 halaman langsung kita jadikan Excel. Di sini kita download hasilnya. Desember sudah, Agustus sudah. Filenya kita pindah lagi ke folder BHM-nya. Baru kita coba masukkan ke aplikasi SIPOS-nya. Karena di sini tadi salah, kita clearkan dulu yang SIPOS. Jangan sampai salah ya. Pastikan dilihat terlebih dahulu di menunya yang aktif yang mana. Karena kalau sampai di beranda dan clear atau reset all, maka hasil kerja kita yang di awal tadi hilang juga.
Oke, kita masukkan kembali BHM. Filenya gabungan atau tidak? Jika tidak, karena kita tadi memisah, maka kita pilih no. Selanjutnya kita pilih foldernya, di mana letak file tersebut. Ada di BHM. Kita klik 2 kali BHM. Di sini memang tidak muncul karena di sini fungsinya untuk memilih folder saja. Kita klik OK. Di sini aplikasinya akan menyatukan 2 file tadi secara berurutan untuk dimasukkan bergantian. Import BHM complete sudah, baru kita klik proses. Sudah sukses, kita klik OK, kita cek ekstra. Contohnya seperti ini. Di sini ada salah lagi. Ketika kita cek di sini, ada yang benar dan ada yang salah. Ternyata kita masih belum menghapus satu file yang gabungan tadi. Jadi gabungan tadi yang 1 tahun, yang Excelan, kita buang agar tidak ikut diproses oleh sistemnya. Kita clear lagi. Kita masukkan kembali BHM, bukan gabungan. Foldernya kita tentukan BHM, baru kita klik OK. Import BHM complete OK, baru kita proses. Prosesnya sudah selesai. Kita cek di ekstra. Sudah sesuai, ada harga satuan, unit, dan harga total. KIBB kita cek sudah sesuai. KIBE untuk buku kita cek sampai ke paling bawahnya juga di setiap sheet sesuai tidak. Kalau sudah sesuai semua, kita proses untuk melengkapi informasinya. Terutama yang ada kata lain seperti ini. Ini biasanya terjadi ketika di pencarian barang itu barangnya tidak ada. Jadi ini yang disarankan, kalau misalnya kita mau mengentry di RKAS atau ARKAS, dipastikan menggunakan cari barang terlebih dahulu. Hindari yang ada kata lain-lain kecuali memang sudah tidak ada lagi. Tugasnya di sini, teman-teman bisa memasukkan nama mereknya, tipe, bahan, dan nomor mesin. Contohnya untuk yang lain-lain ini kita cek barangnya itu apa. Contohnya di sini adalah taplak, tipenya taplak meja. Seperti ini, taplak meja. Untuk mereknya kan tidak ada, jadi tidak perlu. Taplak meja. Bahannya apa? Kain. Tulis kain. Kain. Nomor mesin tidak perlu karena taplak bukan mesin. Tanggal perolehan, kita cek tanggal notanya. Maka kita perlu mengecek untuk nota-nota di SPJ. Untuk tanggal perolehan, agar lebih mudah jika menggunakan aplikasi kwitansi, langsung diisikan di aplikasi kwitansinya. Ketika kita membutuhkan, kita tidak perlu mengeluarkan SPJ-nya. Jadi kita cukup mengeluarkan aplikasi kwitansinya. Contohnya di sini untuk aplikasi kwitansinya, kan di sana sudah disiapkan tanggal nota. Itu bisa mengambil dari nota-nota yang buktinya tersebut. Memang tidak tampil di kwitansi, tapi di sini adalah rekapan kita. Jadi kalau ini diisi dan itu sudah sesuai, kita tinggal bawa kwitansi induk, tidak perlu bawa SPJ. Dari 1 tahun di sini saya kopikan
dari 4 kwitansi Indo, 4 TW, saya kopikan menjadi satu, saya susun seperti ini. Kalau misalnya tetap terpisah tidak masalah, yang penting nanti kita bisa mengecek BPU nomor berapa, tanggal notanya tanggal berapa, seperti itu. Itu untuk pengisiannya. Contohnya yang sudah terisi di sini, saya ambilkan contohnya. Ekstra. Nah, seperti ini. Taplah meja kantor atau meja di kelas itu bisa dijelaskan. Untuk yang barang pabrikan, contohnya kipas angin. Di sini mereknya apa, tipenya yang apa, bahannya apa, terus nomor mesinnya berapa, dijelaskan di sini. Dan tanggal perolehannya di sini ditulis. Untuk tanggal perolehan wajib diisi. Di sini jika tidak diisi, maka di sini akan muncul checklist atau tanda ini yang perlu direvisi. Untuk penulisan tanggal dipastikan adalah periode 2021. Kalau misalnya kita salah, akan muncul pesan ring tanggal perolehan antara tanggal 2 Januari 21 sampai 30 Desember 2021. Kalau muncul seperti ini berarti formatnya yang salah. Harus kita masukkan sesuai dengan format. Untuk cara cepatnya kita tinggal ketik misalnya tanggal 20 garis miring 7 garis miring 21 lalu enter. Jangan menggunakan 2022. Jadi di sini kalau sudah selesai semua, kita lanjut ke berikutnya yaitu KIBB. Barang mesin di sini rata-rata adalah barang pabrikan, kecuali yang memang barang mebel tanpa mesin ya. Printer, mereknya apa, tipenya yang tipe apa, bahannya apa. Kalau ada plastik, besi, aluminium dalam satu bahan kita bisa campuran. Nomor mesin pastikan mengambil dari stiker mesin yang ada, yang baru dibeli tersebut. Jadi barangnya wajib ada. Walaupun di sana tipenya dan mereknya sama, tanggal belinya sama, nomor mesinnya yang jelas berbeda. Itu perlu diisi dan tanggal perolehannya juga harus diisi. Tanggal berapa barang itu diterima atau tanggal belinya sesuai dengan nota. Selanjutnya KIBE. Untuk buku di sini, teman-teman yang muncul pertama adalah tanpa judul. Seperti ini, tanpa judul. Tugasnya di sini adalah memasukkan judul pencipta, bahan, ukuran, dan tanggal perolehan buku tersebut sesuai dengan jumlah bukunya. Kalau di sini ada 1000 buku, ya dimasukkan sesuai jumlah bukunya. Contohnya di sini bukunya ada 500, maka dimasukkan sesuai buku yang ada. Khusus untuk buku yang gelondongan ataupun yang masih belum sesuai dengan invoice, nanti disesuaikan dengan cara bukunya itu di Excelan BHM. Itu misalnya bukunya ada di bulan Agustus. Nah, seperti ini. Ini gelondongan 500 eksemplar, harga satuannya 80.000, realisasinya 40 juta. Kalau misalnya ada yang seperti ini, kita harus merinci terlebih dahulu sesuai dengan invoice-nya, dengan cara menambahkan baris dan memasukkan sesuai dengan urutan invoice-nya. Kalau di invoice-nya ada 2, ini invoice 1, lalu ada invoice kedua, kita masukkan sesuai dengan urutannya. Invoice 1 dulu dimasukkan. Ini ya, invoice 1 asesmen misalnya, invoice 2 tentang tema-tema. Jadi dimasukkan di sini.
Nanti hasilnya ketika dimasukkan, oke, jadi seperti ini hasilnya. Yang awalnya tadi untuk BHM-nya yang gelondongan satu baris, jadi kita tambahkan barisnya sesuai dengan jumlah invoice-nya. Yang tidak perlu kita ubah di sini adalah tanggal. Ini harus disamakan semua, kode rekening, nomor bukti, dan ID barang. Ini wajib sama ketika kita menambah baris. Dan untuk uraian kita bisa menggantinya menggunakan judul buku. Jumlah barang kita kopikan dari invoice-nya, yaitu KTY-nya. Selanjutnya harga satuan kita kopikan dari harga satuan di invoice-nya atau di BAST-nya. Yang penting ada harga satuannya. Lalu kita buatkan rumus jumlah barang dikalikan harga satuan. Di sini digunakan untuk mengecek yang dimasukkan itu sudah benar apa tidak dengan jumlah invoice-nya. Setelah sesuai seperti ini, pastikan di sini nanti disimpan karena nanti akan digunakan untuk aplikasi bantuan untuk buku. Setelah sesuai seperti ini, baru kita impor ulang untuk yang BHM, karena di sini masih 500 eksemplar. Untuk impor ulang kita bisa clear terlebih dahulu. Kalau di clear, yang hilang hanya kode barang dan satuannya di sini. Untuk yang kita masukkan merek itu tidak. Lalu kita impor ulang BHM gabungan bukan. Kita pilih BHM-nya. Setelah BHM selesai baru kita proses. Oke, selesai diproses, kita cek terlebih dahulu barangnya. Di sini untuk barangnya sudah masuk semua atau tidak kita cek. Kalau misalnya di sini masih ada yang selisih atau ada yang tidak masuk, kita bisa proses ulang. Mungkin tadi prosesnya ketika impor itu gagal karena terlalu beratnya file. Kalau masih tetap tidak sesuai, kita cek Excelannya yang mau kita impor itu sudah benar apa salah file. Kita cek kembali BHM-nya gabungan bukan. Kita cek kembali proses.
Untuk yang sekarang ini kita menggunakan file terpisah ya, jadi bukan gabungan satu file 1 tahun. Kita sesuaikan jumlah filenya yang terisi saja. Jika selama proses nanti aplikasinya ada yang close sendiri, itu kemungkinan karena spek laptopnya yang kurang kuat atau karena office-nya yang terlalu rendah. Minimal di sini sudah dicoba 2016 lancar, yang banyak gagal itu di 2010. Kita cek kembali hasilnya. Di sini sudah sesuai. Setelah kita gunakan file terpisah, sudah sesuai KIB intranya, extracom, dan intranya sudah sesuai, dan bukunya juga sudah sesuai dengan jumlah di invoice. Selanjutnya, tugasnya teman-teman setelah memasukkan merek sampai tanggal perolehan di ekstra dan intra serta di buku. Untuk buku ini yang perlu ekstra adalah memasukkan satu persatu judul, pencipta, bahan, ukuran, dan tanggal perolehan. Untuk memudahkan itu sudah ada buku pembantu di sini. Jadi kita tinggal memasukkan dari invoice yang kita kerjakan tadi di BHM, kita pindahkan judulnya apa, penciptanya, bahannya apa, kertasnya, tanggal berapa perolehannya, kuantitasnya itu sesuai dengan invoice. Jangan diuraikan satu persatu lagi. Nah, selanjutnya harga satuan dan total ini baru saya tambahkan. Ini digunakan juga untuk ngecek semua buku sudah masuk apa belum. Nah, setelah teman-teman mengerjakan judulnya di sini dan sudah terisi semua dengan benar, untuk judul penciptanya ini, bahan, kertas, ukuran, dan lain-lainnya yang dibutuhkan, kita bisa mengecek di BAST-nya. Dan untuk mengetahui penciptanya, kita buka bukunya secara satu persatu di sekolah masing-masing. Selanjutnya kita bisa klik proses. Kalau di sini ada terisi data, kita clear terlebih dahulu, baru kita klik proses. Hasil proses ini dipastikan mengambil dari BHM yang sudah kita inputkan. Digunakan untuk kuantitas di sini agar sama susunannya dengan yang di BHM. Jadi takutnya kalau misalnya dibuat berbeda, ada pengalamanku penciptanya tim EDYGI, terus nanti akan tidak sesuai di sini. Misalnya matematika, penciptanya buku yang lain. Itu yang ditakutkan. Jadi susunannya dibuat sama. Selanjutnya di sini untuk judul yang sudah terproses, di sini kita blok sampai ke tanggalnya, lalu kita kopikan, klik kanan copy, baru kita pindahkan ke judul paling atas, klik kanan, paste value. Oke, sudah. Kita cek dari jumlah 1425 eksemplar, kita mengetahuinya dari alat bantu ini. Nih kertas bantunya ada 1425 eksemplar, sejumlah total 40 juta. Jadi kita masukkan di sini. Setelah selesai dimasukkan di sini, kita cek ke bawah sudah terisi semua apa belum. Ternyata di sini di buku paling akhir sudah sesuai ke baris paling akhir. Buku selesai. Ini cara cepatnya menggunakan alat bantu yang tadi. Setelah buku selesai, ekstra KIP B dan KIP E, baru kita klik simpan si bos. Simpan si bos ini akan kita kumpulkan nanti ke dinas.
atau mungkin nanti ini yang akan diminta print outnya setelah rekon selesai, data berhasil disimpan. Untuk datanya yang berhasil disimpan itu akan bergabung dengan aplikasinya, kertas ini ya, SIBOS Extra. Ini SIBOS ekstranya sudah terpisah, hanya satu sheet ekstra saja. Seperti ini. Di sini karena kewajibannya harus mengisi merek, tipe bahan, nomor mesin dan tanggal, jadi dipastikan disimpannya nanti adalah setelah semua filenya itu, semua kolomnya terisi. Kalau misalnya di sini masih belum terisi, maka harus sama-sama diisi antara aplikasi dan hasil simpannya. Jadi biar lebih mudah kita mengisinya di aplikasinya sebelum disimpan. Jadi 3 file simpan ini harus kita amankan juga. Kalau ada revisi, kita revisinya atau ngeceknya di aplikasinya terlebih dahulu, baru kita simpan ulang. SIBOS selesai. Selanjutnya SIBOS Buffer. SIBOS Buffer di sini kita memerlukan file BHP. Kita masuk ke menu SIBOS Buffer. Di BHP kita pilih file yang digunakan, file gabungan atau file terpisah. Kita coba yang gabungan terlebih dahulu. BHP gabungan 1 tahun. Sudah sukses, oke, baru kita klik proses. Oke, kalau berhasil, di sini kita akan langsung dimasukkan ke sheet pencatatan langsung KM. Berarti nanti BHP-nya tidak ada masalah. Kalau terjadi error, kita bisa menggunakan metode kedua, yaitu menggunakan metode file terpisah. BHP-nya kita jadikan Excel per bulannya yang terisi saja. Baru kita menggunakan metode gabung. Selanjutnya di sini untuk pencatatan langsung atau KM, di sini ya, yang ada logonya Pertamina. Ini KM. KM di sini adalah keluar masuk yang langsung, seperti fotokopi. Itu langsung keluar. Jadi barangnya dapat langsung digunakan, tidak bisa disimpan. Seperti itu untuk yang KM. KM di sini yang ada tanggalnya di sini sudah otomatis, yaitu tanggal lunas bayar. Di sini sudah otomatis, tidak perlu diotak-atik. Lanjut berikutnya yaitu barang tidak langsung atau non KM. Akan muncul pemberitahuan isi tanggal nota terlebih dahulu pada kolom A atau tanggal terima. Oke, di sini tanggal terimanya kosong. Kita mengisinya sesuai dengan nota di SPJ. Untuk mengetahui di sini nota di SPJ-nya, di belakang sudah ada nomor dokumennya. Contohnya di sini ada BBU 01. Nih ya, ada BBU 01. Maka kita cari di BKU, BBU 01 itu tanggal berapa? Saya ambilkan contohnya di sini, kwitansi BBU 01. Ternyata ada di paling bawah. Karena di sana sortir berdasarkan abjad. BP dengan BB, lebih dahulu BB. Maka BB01 tanggal notanya adalah tanggal 29 November 2021. Kita masukkan ke sini 29 ini ya, tanggal terima 29 November tahunnya 2021, lengkap dengan tahunnya.
Kalau misalnya kita lupa tahunnya, maka ini akan menjadi tahun 2022. Harus lengkap dengan tahunnya 2021 atau 29 garis miring bulannya garis miring tahunnya. Seperti ini. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah BB02. Kita cek BB02 itu tanggal berapa. Sini BB02 tanggal berapa? 29. Sama. Kalau sama, ini bisa di copy. Klik kanan, copy, bawahnya klik kanan, paste 1 2 3 bisa. Atau kita langsung Ctrl D di bawahnya. Ctrl D, maka akan mengcopy yang di atasnya. Harus nempel dengan yang akan di copy. Kalau misalnya jaraknya jauh seperti ini, ada spasi 1 misalnya, maka di sini tidak bisa di Ctrl D. Kecuali kita blok yang mau di copy ini tanggalnya sama semua misalnya, langsung kita Ctrl D, bisa. Seperti itu ya. Berikutnya yaitu BKU. Di sini BPU 10. Kita cek BPU 10 itu tanggalnya tanggal berapa. Jadi kita pedomannya di nomor dokumen BPU 10. Sini BPU 10 ketemu 7 Januari. Kita masukkan 7 Januari. 7/1/21. Seperti ini. Kita isikan semua sejumlah dengan yang ada di sini. Ini sudah menyesuaikan dengan BKU-nya. Ada 80 baris. Kita masukkan tanggalnya sesuai kwitansi Indo atau tanggal notanya. Pastikan tanggal notanya yang ada di SPJ ya, atau ada di BAST-nya biasanya. Setelah terisi semua di sini, saya anggap di sini untuk tanggalnya sudah paham semua. Oke. Contohnya seperti ini yang sudah jadi, sudah terisi semua, sudah selesai ini, dan tanggal ini juga sudah. Berarti dua file ini, barang tidak langsung dan barang langsung sudah selesai. Baru kita klik simpan non KM. Non KM sukses, oke. Berikutnya di sini data berhasil disimpan. Berikutnya kita simpan KM. Data berhasil disimpan. Oke. Kita cek di tempat filenya, kertas kerja yang baru dibuat. Di sini ada kertas kerja KM dan non KM. Untuk barang yang keluar masuk langsung, di sini kita cek barangnya. Untuk yang barang KM, di sini tidak ada yang perlu diedit lagi. Di sini sudah fix semua. Nanti kita akan lanjutkan ketika kita online. Kalau kita jelaskan sekarang online-nya, mungkin waktunya ya tidak nutut, jadi kita berikutnya akan nyambung lagi. Yang perlu nanti ketika memasukkan di online, setiap kita memasukkan satu barang langsung dikeluarkan. Setiap memasukkan satu barang itu akan ada token di persediaan masuk. Kita pastekan di sini token masuknya. Jadi tugasnya kita adalah memasukkan sejumlah barang ini sesuai dengan tokennya. Ketika mengeluarkan barangnya juga kita menuliskan token keluarnya. Di sini fungsinya nanti untuk mengontrol file mana yang tidak sesuai atau barang mana yang tidak sesuai, kita cek menggunakan pencarian token. Itu untuk yang KM. Selanjutnya untuk yang non KM. Ini tugas baru yang perlu disegerakan nanti setelah selesai non KM-nya. Di sini akan disediakan pivot tabel.
Ini ya, satu kali masuk, satu kali keluar dalam pivot tabel, sel yang kosong sama dengan sel yang di atasnya. Cara ngeceknya, di sini kita cek terlebih dahulu ke tabel terakhir. Cek yang warna pink di sini ya, cetak total pivot. Ini ya, cek total pivot. Kita filter di sini, di bagian filternya kita cek yang false. Oke. Berarti yang ada perlu perlakuan di sini, perlakuan khusus ada 2. Kita benarkan terlebih dahulu. Di sini muncul kosong di ini ya. Di sini ada false karena di sini kuantitas dan satuannya tidak tercopy. Fungsinya pivot di sana adalah menjumlah totalnya. Karena barangnya sama dan satuannya sama, maka pivot tidak mau menuliskan. Jadi tugas kita adalah menduplikat data yang di atasnya dengan cara copy dan paste ke bawahnya, atau kita langsung ngeblok di bawahnya dan Ctrl D. Maka di sana akan true. Ya, selanjutnya di depannya untuk barang yang sama, nama barang dan spesifikasinya pivot tidak mau menuliskan. Karena di sini kosong, maka kita harus menuliskan dengan cara copy paste atau Ctrl D. Seperti ini. Ini artinya yang kosong tadi jumlahnya juga 2 pak. 2 pak. Tapi pivot tidak menuliskan. Tugasnya kita adalah mengisinya. Barangnya sama, sama-sama buffalo. Nama barangnya sama, maka pivot tidak mau menuliskan. Sama dengan ini, ada 20 buah dan 20 pak. Nah, spidol board maker, barangnya sama, kita kopikan dengan cara duplikat. Jadi yang kosong-kosong ini kita duplikat dari atasnya. Seperti ini. Cutter, di sini sama-sama cutter semua. Nama barangnya sama, kita blok. Kalau lebih dari 1, kita bisa satu-satu seperti ini, Ctrl D, bawahnya Ctrl D lagi, atau kita blok langsung ke bawah, Ctrl D. Hati-hati ya, jangan sampai terlewat ke barang di bawahnya. Yang ini juga seperti ini. Kita kopikan, duplikat. Itu untuk barang yang kosong. Selanjutnya di samping di sini, di samping ini artinya yang kosong ini adalah sama ke bawah. Karena di sini sama, di sini bisa digunakan Ctrl D, tanggal keluarnya juga sama. Atau kalau sudah paham, di sini tidak perlu dijelaskan. Jadi barang yang refill tinta whiteboard ini, tanggal persediaan keluarnya adalah tanggal ini. Kalau masih bingung, bisa di blok dan di Ctrl D. Seperti ini. Sama artinya dengan ini. Berikutnya, contohnya, ini barangnya berbeda, materai di sini tanggalnya berbeda. Nah, di sini berbeda ke depannya. Jadi yang seperti ini harus dilanjutkan. Artinya di sini nomor BPU-nya berbeda, tetapi tanggalnya di sini sama. Maka kita isikan Ctrl D seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada di bawah. Ini sama dengan yang di atas, dengan yang ini. Kita kopikan. Ini wajib dikerjakan karena nanti akan digunakan untuk online-nya. Di bawahnya ini juga sama. Jadi seperti ini ya. Hasil akhirnya ketika sudah selesai diisi akan seperti ini. Di sini sudah terisi semua, sudah rapi semua.
Sini. Jadi artinya yang kosong ini adalah sama dengan yang atasnya. Jadi tidak perlu ditulis, tidak masalah. Yang paling penting di sini nanti true-nya harus true semua. Setelah ini selesai, baru teman-teman proses pengerjaan online-nya nanti ada kolom persediaan masuk. Kita kerjakan yang masuknya dulu, kita tinggal copy paste. Tanggalnya, tanggal terimanya, OPD-nya, kegiatannya, pokoknya copy paste semua dari ini. Kecuali yang faktur di sini kita pilih. APBD kita pilih, tanggalnya ini sama dengan tanggal terima, jadi kita tinggal copy paste. Setelah selesai membuat kamarnya, baru kita masukkan tokennya, token kamar tersebut. Setelah kamarnya sudah terisi, baru kita isikan detail barangnya. Nanti kita jelaskan di bagian SIBOS online-nya. Jadi ketika di sini sudah selesai mengisi ini, mengisi data tanggalnya sebelum ke online, kita anggap teman-teman sudah siap mengerjakan online. Untuk mengerjakan online, yang perlu menjadi catatan di sini adalah status SIBOS-nya harus dalam status siap entry SIBAPER V2 online. Kalau di sini masih ada revisi, masih ada yang salah-salah, silakan diperbaiki dan konsultasi ke masing-masing gugusnya. Kalau sudah diperbaiki, silakan teman-teman refresh. Setelah di-refresh, masih ada yang revisi, kita klik detail. Salahnya di mana, kita cek. Kalau masih banyak yang salah, cek lagi bahan impornya. Mungkin ada silpa yang tidak dimasukkan, BHP silpa atau BHM silpa. Biasanya terjadi banyak seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah statusnya seperti ini, kita akan lanjutkan di rapat berikutnya tentang online SIBOS Baper. Sekilas tentang SIBOS Baper. Untuk alamatnya, dan mohon jangan sampai mengerjakan terlebih dahulu ya. Alamatnya adalah 2021.sibaper.bondowoso.com 2021 dot titik dot itu titik ya. Ini tempatnya yang baru, bukan yang kuning yang sebelumnya itu. Di beranda ada. Info. Di mananya? Oh, ini. SIBAPER 20, iya sama. Ya ini ya. Oke. Tadi karena ada yang menunjukkan yang warna kuning, itu tidak dipakai. Jadi kita gunakan yang 2.0. Ini. Ketika sudah bisa login, teman-teman bisa dicek di bagian transaksi persediaan masuk. Yang akan ada di sana pertama dan sudah otomatis adalah saldo awal atau saldo akhir tahun 2020. Tahun 2020 di sana sudah ada sesuai dengan silpanya atau sisa barangnya. Tugasnya teman-teman nanti ketika barang itu ada, jangan sampai dihapus, diedit atau dihilangkan. Yang perlu dilakukan ketika mengecek barang untuk pertama kali login adalah mengeluarkan barang tersebut dengan cara klik persediaan keluar, kita tambah persediaan keluar. Kita keluarkan barang tersebut, tidak boleh tanggal 1 Januari, boleh tanggal 2 dan seterusnya. Diusahakan bukan hari Minggu ya. Kita keluarkan barang tersebut terlebih dahulu di bulan Januari. Jangan sampai tanggal 1. Cara pengisiannya untuk saldo awalnya nanti ini kita coba terlebih dahulu ya. Saya jelaskan untuk mengantisipasi kesalahan. Ini
Pengisiannya boleh sama tanggal 2 atau setelah tanggal 2 Januari 2021. Nomor di sini nomor saldo awal keluarnya BA Stock of Name 2020 Min KG, kartu gudang, kartu keluar, khusus untuk yang saldo awal. Uraiannya BA juga. Penjelasan detailnya nanti akan dijelaskan ketika kita mengerjakan online. Mungkin itu ya untuk penjelasan singkatnya, sudah dijelaskan ulang. Ketika kita pertama login, di sini kita cek persediaan masuk, saldonya ada, dan di sini ada 2 barang, yaitu kertas A4 dan F4 70 gram. Ada yang 1 rem dan 2 rem, harganya sudah sesuai. Jangan diotak-atik barang masuknya. Selanjutnya kita langsung masuk ke persediaan. Terima kasih Mas. Langsung kita klik tambah persediaan keluar. Tanggalnya mau dikeluarkan tanggal berapa silakan. Jangan sampai tanggal 1 Januari. Misalnya kita keluarkan tanggal 2 hari Sabtu. Lalu kita pilih. Jadi nanti yang dimasukkan, yang pertama dilakukan adalah persediaan keluar. Di persediaan keluar itu ini ya, kan masih kosong, kita tambah persediaan keluar. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal keluarnya di tahun 2021 Januari, misalnya tanggal 4. OPD-nya kita pilih. Terus kegiatannya sudah ada, tinggal 1. Terus di sini bukti pengambilan barang dari gudang. Sumber dana wajib APBD kabupaten. Tanggal di bawah, tanggal dokumen sama dengan tanggal yang di atas. Januari tanggal 4. Oke. Perubahan kondisi bukan, jangan sampai diubah kondisinya. Untuk dokumen ini bisa diisi menjadi BA Stock of Name 2020-KG. Uraian itu diisi uraian dokumen. Ini khusus untuk yang saldo awal. Untuk KG-nya ketika di persediaan keluar itu wajib diisi. Untuk barang-barang yang selain saldo awal, uraian dokumennya itu diisi sesuai dengan barangnya. Jangan sampai salah berjamaah lagi ya. Selanjutnya pemberi. Pemberi di sini karena ini barangnya ada di penyimpan barang, maka penyimpan barangnya yang akan memberikan ke bendaharanya atau ke guru yang lain. Nanti ada perlakuan khusus antara KM dan non KM, akan dijelaskan di hari Senin. Persediaan keluar, kita kertas kartu pengambilannya, kartu ambil barangnya. Di sini kan masih belum ada barang yang mau diambil. Baru kita membuat ekopnya, ekop kartu gudangnya. Kita klik tambah. Selanjutnya, setelah di sini kartunya sudah terbentuk, kita edit detail. Kita klik edit detail. Baru kita tambah persediaan. Di sini persediaan keluarnya masih kosong. Kita klik tambah persediaan keluar. Kita klik barangnya yang mau dikeluarkan. Pertama A4-nya keluarkan terlebih dahulu. Persediaan asalnya pilih. Di sini sudah ada. Untuk kategori barang di sini tidak bisa diubah-ubah. Ini langsung 1 rem dikeluarkan, kita klik tambah. 1 barang sudah masuk. Ini sudah masuk ya kertas A4-nya. Tinggal yang F4. Kita keluarkan lagi, misalnya dalam 1 hari itu kita mengambil semua barang. Yang A4 sudah diambil, kita tinggal yang F4. Pilih. Terus di sini ada 2 rem mau diambil semua, misalnya kita klik tambah.
Oke. Sudah selesai ini. Sudah 2 barang dikeluarkan dari persediaan. Jadi persediaannya wajib dikeluarkan, jangan dihapus. Mungkin cukup itu dulu untuk mengawali online-nya. Kita lanjutkan hari Senin. Kita sekarang masuk ke materi untuk pengonlinean. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama adalah kertas kerja yang sudah berstatus siap entry Sibaper V2 online. Ini ya, statusnya sudah ini. Kalau sudah statusnya seperti ini, silakan dilengkapi data-data yang masih kurang seperti ekstra, KIB B, KIB E, dan pengecekan nanti di SIBOS ini ya, SIBOS bapernya. Kalau sudah terisi semua, disimpan berkasnya dan jangan diotak-atik lagi. Kalau sudah siap entry online seperti ini. Ini syarat utamanya untuk masuk ke entry online. Setelah kita menyiapkan kertas kerja ini dan filenya ini sudah disimpan untuk KM dan tidak yang non KM ini ya, yang KM dan non KM disimpan. Nanti filenya akan berupa file seperti ini, KM. Oke. Jadi seperti ini ya, KM dan non KM, kertas kerjanya sudah disiapkan. Untuk pengerjaan kertas kerjanya seperti yang di kemarin yang sudah dijelaskan. Untuk yang KM, khusus untuk yang KM ini sudah otomatis, sudah ada tanggalnya. Kita tinggal mengisi nomor token. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang KM. Ini juga disiapkan. Kertas kerja yang berikutnya adalah yang non KM. Non KM ini adalah barang persediaan seperti ATK. Jadi pengisian untuk pivotnya sudah dijelaskan kemarin. Diharapkan sudah selesai. Itu untuk bahannya. Pertama kita login menggunakan akun sekolah masing-masing di alamat 2021.sibaperbondowoso.com. Pertama login, tampilannya akan dimasukkan ke list OPD. Setelah berada di list OPD, teman-teman mengecek di transaksi persediaan masuk. Di sana akan ada satu list berisi barang stock of name atau sisa 2021 yang belum dikeluarkan. Sudah terisi dan mohon jangan diedit dan jangan sampai dihapus. Karena di beberapa kecamatan kemarin karena merasa tidak ada barang itu langsung dihapus. Ini sudah berdasarkan data stock of name tahun sebelumnya. Kalau misalnya memang tidak ada stock of name-nya, tidak perlu diisikan stock of name atau saldo awal. Yang perlu dilakukan nanti pertama kali selesai sosialisasi adalah mengeluarkan barang stock of name. Untuk pengeluaran stock of name di sini kita masuk di persediaan keluar, tambah persediaan keluar. Di tanggal paling atas ini tidak boleh tanggal 1 Januari 2021. Perhatikan ya, untuk kalendernya dipastikan tahun 2021. Karena ini pelaporan untuk 2021. Untuk tanggalnya di bulan Januari tidak boleh tanggal 1 dan tidak boleh hari Minggu. Misalnya dikeluarkan tanggal 2, tanggal 4, pokoknya hari aktif sekolah selain tanggal 1 Januari dan hari Minggu. Misal di sini dikeluarkan hari Senin, tanggal 4 bulan 1, tanggal dokumen disamakan dengan yang atas.
Untuk OPD kita tinggal pilih OPD-nya. Setelah OPD diisi kegiatan, di sini hanya satu, tinggal pilih semua. Jenis dokumen khusus untuk saldo awal. Khusus untuk saldo awal. Nanti di jenis dokumennya adalah bukti pengambilan dari gudang. Sumber dana untuk semua kegiatan si baper, karena berdasarkan BOS yang dikelola oleh daerah, maka masuk ke APBD kabupaten. Nomor dokumen khusus untuk saldo awal. BA Stock of Name 2020, BA Stock of Name 2020 min KG. KG artinya kartu gudang. Untuk uraian ditulis saldo awal. Ini jangan sampai salah terus di copy pastekan dari nomor dokumen seperti tahun sebelumnya. Di sini ditulisi saldo awal. Berikutnya pemberi. Pemberi di sini adalah bendahara. Bendaharanya Selo Lembu Siti Rahayu. Oh ya, mohon maaf. Untuk keluar di sini berarti barangnya sudah ada di gudang dan dikeluarkan ya. Berarti di sini kebalikannya. Kalau di kartu masuk yang membeli barang adalah bendahara, diberikan kepada penyimpan barang atau misalnya operator. Sedangkan untuk keluar, setelah barangnya ada di gudang, itu kan dikeluarkan. Itu penerimanya siapa? Paham logikanya? Gini ya. Barang masuk, itu yang beli siapa? Misalnya bendahara. Terus disimpan, barang itu disimpan di gudang. Masuk ke gudang, misalnya OPS. Setelah barangnya di gudang, nanti ketika ada yang membutuhkan, misalnya salah satu guru membutuhkan barang tersebut, maka dia harus ke gudang untuk mengeluarkan barang, meminta barang tersebut ke penyimpan barang yang ada di gudang, yaitu operator, diberikan kepada siapa yang membutuhkan, guru. Seperti ini logikanya. Dari toko dibeli oleh bendahara, disimpan di gudang oleh operator. Ketika dibutuhkan, nanti yang membutuhkan ke gudang membuat surat permohonan, menulis datanya barang apa saja yang dibutuhkan. Maka dari gudang, yaitu operator yang menyimpan, maka diberikan kepada gurunya. Ini untuk barang-barang yang dibutuhkan. Khusus untuk yang KM seperti fotokopi, mamin, itu nanti ada perlakuan khusus. Yang beli itu bendahara diberikan kepada operator, nanti operator langsung mengeluarkan, diberikan kepada bendahara. Ini untuk mamin dan fotokopi cetak. Untuk ATK seperti ini. Itu logikanya ya. Jadi di sini, karena di sini adalah pengeluaran saldo awal dari penyimpan barang, diberikan kepada salah satu guru. Misalnya yang membutuhkan adalah bendahara atau salah satu guru. Kita pilih gurunya, klik tambah. Oke. Di klik tambah ini berarti kita masih belum selesai. Ini masih proses di gudang. Ketika di gudang, prosesnya adalah kita mengisi form, di mana formnya itu berisi data gudang beserta data barang dan pengambilnya. Jadi yang kita isikan pertama adalah
kopnya terlebih dahulu. Untuk kopnya itu seperti yang barusan sudah diisikan. Kop atau induknya di sini sudah diisikan. Kita tinggal mengisikan listnya, barangnya yang mau diambil atau uraiannya di bawahnya. Barangnya apa saja yang mau diambil oleh orang tersebut. Jadi untuk pengerjaannya kita klik edit detail. Di edit detail ini, di sini detail persediaan keluar masih 0. Kopnya sudah jadi, barangnya belum ditulis. Kita klik tambah detail persediaan. Ditambah persediaan di sini ya. Untuk barangnya kita pilih stock of name-nya adalah kertas. Kita pilih kertasnya. Persediaan asal di sini adalah mutasi saldo awal. Berasal dari barang masuk atas nama mutasi saldo awal. Kita pilih. Semuanya akan terisi. Setelah terisi, kita cek barang yang dibutuhkan jumlahnya berapa. Kalau misalnya di sini hanya 1 rem dan diambil 1 kali, itu tinggal 1 kop dan 1 kartu ini. Kalau misalnya sisa barangnya itu 15 rem, setiap ngambil itu 5 rem, maka kita harus membuat 5 kop kalau diambil 5 kali. Kalau diambil 3 kali berarti buat 3 kop. Kop pertama itu mengambil 5 rem, kop kedua mengambil 5 rem, kop ketiga mengambil 5 rem untuk menghabiskan 15 rem. Kalau misalnya diambil 2 kali, ya buat 2 kopnya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Ini 1 baris 1 kop ya, 1 surat pengeluaran. Kalau cuma 1 rem, itu tinggal ambil 1 kali. Misalnya 5 rem dalam 1 dos itu langsung diambil, tidak masalah. Kalau misalnya datanya itu 30 rem diambil 1 kali, sepertinya kurang logis ya. Takutnya nanti ketika diperiksa itu belanjanya untuk Januari, Februari, Maret. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Itu untuk barangnya, jadi disesuaikan dengan jumlah pengeluarannya. Di edit detail di sini kita tambah detail persediaannya. Barang yang akan diambil itu barang apa? Kita pilih barangnya. Persediaan asal kita klik tambah. Kita cek di bawah. Di sini sudah ada 1 detail persediaan yang keluar. Untuk meyakinkan bahwa data tersebut sudah benar cara pengeluarannya, kita cek di bagian laporan persediaan. Di sini di menu rekapitulasi, di bagian rekap mutasi barang, kita cari saldo awalnya 50.000. Diambil 50.000, berarti barang yang ada di sekolah di gudang sudah tidak ada. Ini untuk menghabiskan khusus untuk saldo awal. Berarti sudah tidak ada sisa saldo. Ini untuk saldo awalnya. Selanjutnya kita proses ke pengerjaan KM atau barang yang langsung habis. Kita siapkan untuk kertas kerja yang KM. Untuk yang KM, saya contohkan di sini, pinjam datanya saya sementara untuk sosialisasi. Untuk KM seperti di sini adalah barang cetakan fotokopian. Saya contohkan di sini datanya sudah saya siapkan. Untuk pengerjaannya agar lebih mudah, teman-teman buat 1 tab. Di sini persediaan masuk. Standby di sini di persediaan masuk, lalu di persediaan keluar kita klik kanan tambah tab.
Di sini ya. Jadi persediaan masuk, tab berikutnya persediaan keluar. Untuk kontrol ditambahkan tab persediaan di sini rekap mutasi barangnya. Jadi pertama nanti kita memasukkan di persediaan masuk. Selesai persediaan masuk, kita lanjut ke tab berikutnya. Untuk yang pertama di sini barang pertama tanggal terima untuk yang KM itu sudah terisi dari aplikasi. Kita tinggal copy nanti. Caranya tambah persediaan masuk. Ini untuk membuat kop barang masuknya terlebih dahulu. Tanggalnya kita copy, klik kanan copy atau Ctrl C. Kita pastekan di tanggal terima dan tanggal dokumen. Untuk OPD kita pilih sesuai dengan OPD yang di akunnya masing-masing. Untuk jenis dokumen di sini juga tinggal copy paste. Jenis dokumennya sudah ada. Kita tinggal copy. Seperti ini. Kwitansi. Berikutnya sumber dana. Sumber dana di kertas kerja juga sudah ada APBD kabupaten. Sudah. Tanggal dokumen sudah terisi tadi. Ini tanggal notanya ya, sama dengan yang tadi. Jadi 1 kali copy, 2 kali paste. Nomor dokumen juga tinggal copy paste. Nomor dokumen untuk yang masuk tidak perlu ada tambahan KG. KG itu khusus untuk yang keluar dan non KM. Intinya teman-teman sudah dipermudah oleh aplikasinya Dinas, kita tinggal copy-copy datanya. Uraiannya ini kita melihat dari SPJ. Uraian di BPU ini ya, BPU 25 ini tentang apa pengeluarannya? Misalnya fotokopi ulangan. Kita tulis uraiannya. Fotokopi ulangan. Untuk ngecek BPU-nya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Kwitansi Indo atau langsung melihat dari SPJ-nya, lebih akurat. Untuk pemberi, karena ini barangnya masuk, yang membeli siapa? Yang membeli adalah bendahara. Maka bendaharanya yang dimasukkan sebagai pemberi dan penerimanya adalah penyimpan barang. Lalu kita klik tambah. Kita cek di sini. Akopnya sudah jadi dengan memperoleh PM. Di sini tokennya. Token ini kita kopikan dan dimasukkan di baris token masuk. Di sini ya, persediaan masuk ditambahkan di token masuk PM. Untuk mengisi barangnya setelah kopnya jadi, kita klik edit detail, tambah persediaan masuk. Barangnya yang diambil apa? Kita juga tinggal copy paste di sini di sel yang kuning, kolom kuning. Barang cetakan, kita tinggal copy paste di sini. Tinggal pilih seperti ini. Spesifikasi di sini juga tinggal copy dan paste. Kalau misalnya teman-teman sudah mengisi beberapa kali, di sini tinggal pilih. Yang penting sesuai dengan spesifikasinya. Rekening belanja, rekening belanjanya tinggal pilih. Di tabel memang tidak dicantumkan karena di sini tinggal pilih. Kategori ini tidak perlu diotak-atik. Otomatis barang yang dibeli adalah barang yang baik. Kuantitas fotokopian tetap dikonversi menjadi 1 paket pencairan. Satuan kita kopikan dan pilih di bagian satuan. Kita paste, baru kita pilih paket pencairan. Harga satuan di sini kita juga tinggal copy paste. Harga satuan 149.000, kita klik tambah. Di persediaan masuk 1 kop jadi dengan jumlah 1 barang. Tunggu loadingnya.
Di sini akan terisi di bagian bawah. Nah, seperti ini. Satu barang masuk. Untuk barang KM keluar langsung masuk. Jadi barangnya langsung habis. Berikutnya di sini untuk SIPD yang dipilih tadi di sini ada juga ya. Kalau misalnya perlu di copy paste silakan, tetapi di pilihan tadi cuma satu, tinggal pilih. Selanjutnya persediaan keluar. Ketika barangnya sudah masuk, langsung kita keluarkan. Jangan mengentry masuknya dulu baru dikeluarkan nanti. Karena nanti akan kesulitan barang apa yang masuk terlebih dahulu. Karena ini sistemnya first in first out. Apa barang yang masuk paling awal, dia yang dikeluarkan paling awal. Jangan sampai diinapkan. Terutama untuk yang KM atau cetak, mamin. Selesai ini yang bagian masuk, barangnya sudah selesai, langsung kita pindah ke tab persediaan keluar. Di persediaan keluar kita klik tambah persediaan keluar. Persediaan keluar di sini tanggalnya sudah ditentukan juga dari aplikasinya, kita tinggal kopikan. Tanggal dokumennya sama, jadi kita cukup satu kali copy dan pastekan 2 kali. OPD-nya kita pilih. Untuk jenis dokumennya yang digunakan di sini untuk KM itu sama, kwitansi, bukan bukti pengambilan barang. Ini khusus untuk KM. Jadi diingat ya, kalau tadi yang sawal kita menggunakan bukti pengambilan barang dari gudang, khusus untuk yang KM keluar langsung masuk langsung keluar. Jadi di sini prosesnya keluar masuk atau disingkat KM. Kita tetap menggunakan jenis dokumen yang sama, kwitansi. Sumber dana di sini tetap APBD kabupaten. Perubahan kondisi jangan diotak-atik, tetap tanda bukan. Nomor dokumennya tinggal copy dan pastekan ke nomor dokumen. Dan uraian itu sama dengan yang tadi. Barangnya, misalnya tadi adalah fotokopi ulangan. Nah, seperti ini dimasukkan lagi. Pemberinya, karena ini barangnya sudah dalam proses keluar, maka penyimpan barang yang memberikan kepada guru. Seperti ini. Khusus untuk yang KM, pengambilannya karena ini langsung barangnya yang beli adalah bendahara, dilaporkan ke penyimpan gudang, langsung diambil lagi oleh bendahara. Seperti itu ya. Khusus untuk yang KM, pemberinya adalah bendahara untuk yang masuk. Pemberinya adalah bendahara, penerimanya adalah operator. Untuk persediaan keluar, pemberinya adalah operator, penerimanya adalah bendahara. Itu untuk yang KM. Untuk yang non KM nanti itu guru, penerima akhirnya. Untuk memudahkan untuk barang-barang yang fotokopi cetak atau KM-nya ini, dari bendahara untuk bendahara. Kalau untuk ATK dari bendahara untuk guru. Setelah selesai sampai ke penerima, kita klik tambah. Kita cek di sini. Token PK sudah terbentuk. Token PK kita kopikan di paling akhir di sini, token keluar. Untuk yang pertama kali ngisi token, biasanya di sini fontnya masih 1 atau tidak terlihat. Silakan diedit. Fontnya dinaikkan, diblok semua. Fontnya dibuat 11, dikasih warna. Dan di sini di bawahnya ini
akan ada beberapa angka sesuai dengan nominal. Jadi diabaikan, langsung ditindih nanti. Diisi PK keluarnya. Akopnya yang tadi pengeluaran sudah selesai, baru kita isi detail barangnya yang dikeluarkan itu apa. Kita tambah detail persediaan. Seperti ini ya, detail persediaan ketika barangnya mau dikeluarkan. Di sini nomor tokennya sudah dikopikan. Untuk token yang keluar kita masukkan di token keluar yang akhir. Kalau token masuknya tadi sudah dimasukkan di kolom token masuk. Jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan, kita mau ngecek tinggal pencarian menggunakan token tersebut. Kita pilih barangnya. Untuk barang dikeluar, di sini kita akan terus bertambah sesuai dengan barang yang kita masukkan. Walaupun barangnya sudah habis, seperti kertas tadi di saldo awal, itu akan masuk. Di sini kita perlu hati-hati karena pilihannya cukup banyak nanti ketika sudah beberapa kali kita memasukkan barang. Makanya kita harus langsung memasukkan dan mengeluarkan barangnya. Yang dimasukkan tadi adalah barang fotokopi atau barang cetakan, maka di keluarnya kita keluarkan barang cetakan. Kalau misalnya kita salah pilih, misalnya kita kena pilih yang HVS padahal barangnya sudah habis, ketika kita cari di sini persediaan asalnya tidak ditemukan karena barangnya sudah habis. Jadi kita perlu ketelitian di bagian keluar. Yang dimasukkan adalah barang cetakan, maka yang dikeluarkan adalah barang cetakan. Persediaan asalnya di sini akan muncul sesuai dengan token yang sebelumnya. Kita pilih. Di sini sudah terisi otomatis. Tunggu sampai loadingnya selesai. Di sini akan terisi otomatis. Jumlahnya 149.000 sesuai dengan yang dimasuknya tadi 149.000. Baru kita klik tambah. Di sini sudah terisi satu pengeluaran. Kalau misalnya kita sudah mengisi banyak, kita bisa mengontrol dari bagian rekap mutasi, kita klik cari. Di sini kita kontrolnya adalah jumlah bertambah dan berkurangnya. Kalau misalnya masih ada di saldo akhir, berarti ada barang yang belum dikeluarkan. Kecuali nanti terakhir di transaksi di Desember, kalau barangnya itu dibuat stok off-name atau sisa, baru kita harus ngecek di bagian saldo akhir itu ada isinya. Kalau misalnya ada sisa barang. Jadi kita ngerjakannya menggunakan 3 tab, yaitu tab masuk, tab keluar, dan kontrol dari rekap mutasi barang. Itu untuk 1 KM. Untuk barang yang non KM ini berbeda lagi, karena di sini pengerjaannya menggunakan satu nota beberapa barang. Saya ambilkan contohnya di sini yang sedikit saja. Kita mengambilnya dari KM yang sudah diperbaiki isian pivotnya, sudah dilengkapi yang kosong-kosong, terutama yang false. Kalau masih ada false di sini silakan diisi berdasarkan data di atasnya.
Saya contohkan di sini, saya ambil yang 2 barang saja ya. Oke. Saya contohkan di sini adalah barang perabot kantor. Untuk barang non KM, caranya sama. Di persediaan masuk, kita pastikan standby di persediaan masuk di halaman awal. Kalau masih ada tambah detail seperti ini, kita klik di pojok persediaan masuk, atau kita langsung klik persediaan masuk yang ada di samping. Di sini kita klik tambah persediaan masuk. Tanggalnya kita tinggal copy paste dari kertas kerjanya. Ini ya, di bagian tanggal terima. Tanggal terimanya kita copy, kita pastekan sama tanggal dokumen. OPD-nya kita pilih. Untuk buktinya di sini mulai berbeda. Sudah ada tabelnya khusus di sini. Terisi nota atau faktur. Jadi kita pilihnya di sini adalah faktur atau nota. Kita klik pilih. Sumber dana ini tetap menggunakan APBD kabupaten. Nomor dokumen kita kopikan di sini nomor dokumennya seperti ini. Lalu kita isikan uraiannya. Uraiannya kita bisa mengecek dari data BKU-nya atau dari kwitansi induk atau dari SPJ. Misalnya di sini belanja perabot kantor. Ini saya tadi malam sudah menyiapkan, ini diketik manual dari SPJ. Untuk pemberinya kita pilih, karena ini barang masuk, berarti yang belanja adalah bendahara. Untuk disimpan oleh petugas gudang atau operator, baru kita klik tambah. Registrasi kartu masuk baru selesai kopnya. Selanjutnya kita edit detail. Jangan lupa nanti untuk PM di sini tokennya juga perlu dimasukkan di kolom yang kuning. Misalnya di sini tokennya dimasukkan seperti ini. Untuk detailnya di sini kita melihat dari tabel yang berwarna ini. Jelas warnanya. Yang di persediaan keluar ini tokennya sudah dimasukkan. Contohnya tadi yang dimasukkan. Nah, ini ya. Tanggal 22. Ini tokennya sudah dimasukkan. Selanjutnya untuk detailnya, di sini kita pedoman ke tabel ini, persediaan keluar. Nanti akan digunakan untuk persediaan masuk juga untuk detailnya. Tanggal nota, ini nomor dokumen, token masuk, tanggal keluar. Ini detail barangnya ya. Ngambilnya di warna hijau, edit detail barang. Baik ini yang untuk persediaan masuknya maupun yang keluar. Jadi kita tinggal copy paste di bagian detailnya. Tanggal 22. Ini ya. Belanja perabot kantor. Detail barangnya adalah ember besar. Jadi kita kopikan, tinggal blok Ctrl C, kita klik edit detail ini ya, tambah detail persediaan masuknya, pilih dan paste di lookup barang ember besar. Spesifikasi juga kita tinggal copy dan paste di spesifikasi. Jumlahnya di sini nanti akan kita masukkan di KTY, tetapi untuk yang rekening belanjanya di sini kita tinggal pilih perabot kantor sesuai dengan yang di tabel ini.
Di bagian awal ada perabot kantor. Selanjutnya untuk KTY-nya kita kopikan juga. Satuan kita copy dan masukkan di bagian satuan. Klik buah. Harga satuan kita kopikan harga satuannya. Baru kita klik tambah. Ini satu nota, baru satu barang. Tinggal barang berikutnya, safety box, kita langsung tambah di detail persediaan masuk. Barangnya kita kopikan dan dipilih. Spesifikasi kita kopikan juga. Rekening belanja kita tinggal pilih. Kuantitas atau jumlah barangnya 1 buah. Satuannya kopi juga buah. Harga satuan juga dikopikan. Lalu kita tambah. Kita cek barangnya yang sudah dimasukkan. Dalam satu nota isinya 170.000. Kita cek di bagian akhir, di sini di sampingnya true. Dari dua barang ini jumlahnya kita cek 170.000 di bagian bawah. Dengan di total bawah di sini cocok. Berarti barangnya yang dimasukkan sudah benar. Kalau misalnya ada selisih, kita cek satuannya dan harganya. Setelah selesai dimasukkan, kita langsung pindah ke tab keluar. Pastikan kembali ke halaman paling depan di persediaan keluar. Kita klik tambah persediaan keluar. Tanggal keluarnya kita keluarkan sesuai dengan lembaga di sini ya. Untuk kolom keluar, persediaan keluar, tanggalnya di sini isinya adalah 1 hari setelah barang diterima. Kalau misalnya mau disesuaikan dengan lembaga, setelah 5 hari baru dikeluarkan tidak masalah. Tanggal keluar sama tanggal dokumen sama. OPD-nya kita pilih. Untuk jenis dokumen di barang non KM yang keluar adalah bukti pengambilan barang dari gudang. Seperti ini. Mungkin perlu dicatat nanti untuk Syawal itu bukti gudang. Untuk KM itu tetap kwitansi. Non KM itu bukti yang dari gudang. Selanjutnya nomor kartu gudangnya kita copy paste. Jadi tidak perlu menuliskan lagi sama KG-nya, sudah ada KG. Uraiannya kita tulis ulang seperti yang di awal tadi. Barang perabot kantor atau UKS misalnya. Sama dengan yang waktu dimasukkan tadi. Untuk pemberinya di sini, karena barangnya diambil dari gudang, yang memberi adalah petugas gudang atau penyimpan barang. Diberikan kepada salah satu guru yang membutuhkan atau yang mengajukan permintaan barang tersebut. Baru kita tambah. Kalau misalnya ada yang seperti ini, silakan masukkan yang harus diisi sumber dana. Berarti ada yang terlewat karena semua yang bertanda merah di sini wajib diisi. Maka sumber dana harus dipilih dan pemilihannya adalah APBD kabupaten. Baru kita klik tambah. Akopnya sudah jadi untuk pengajuan pengambilan barang. Baru kita klik edit detail. Ini di bagian persediaan keluar. Tokennya berawalan dengan PK. Ini kita kopikan dan dipastekan di kolom kuning berikutnya, yaitu token keluar. Kita pastekan di sini. Tokennya sudah jadi. Baru kita klik tambah detail persediaan. Barang yang dikeluarkan di sini kita pilih. Yang pertama adalah ember besar. Kalau misalnya di sini isi lookup barangnya terlalu banyak, kita kopikan lagi dari detail persediaannya. Ember besar, kita pilih barangnya, baru pilih
klik pilih. Asal persediaannya kita tinggal pilih karena cuma satu. Barangnya 2 buah, harganya 35.000. Benar, kita oke. Satu barang sudah masuk list. Barang yang kedua, safety box-nya misalnya ikut diambil juga, dibutuhkan juga dalam satu kartu permintaan. Kita klik tambah detail. Lookup barangnya kita pastekan di sini safety box. Asal persediaan sudah ada sesuai di sini safety box. Satu buah harganya 100.000, kita klik tambah. Oke. Di sini 2 barang sudah diambil, berasal dari 2 barang yang dimasukkan tadi. Kita cek jumlahnya yang diambil. Di sini sejumlah 170.000. Kita kontrol sekali lagi di bagian rekap notasi barang. Kita klik cari lagi. Jumlahnya yang di sini sudah imbang apa belum? Kalau ada yang belum terkeluarkan, berarti kita ada satu barang atau beberapa barang yang belum kita ambil dari gudang. Ngeceknya dari sini. Kalaupun nanti misalnya ada stok off-name, maka barang berkurang ditambah sisa itu harus sama dengan barang masuk. Itu untuk yang non KM. Jadi pekerjaannya teman-teman sudah tinggal copy paste. Modanya ini dari aplikasi yang sudah ada. Setelah semuanya selesai dimasukkan, baik KM maupun non KM, kita tentukan nanti di akhir adalah sisa stok. Misalnya sudah terlanjur kena keluarkan semua, tetapi aslinya di bawah itu ada stok. Contoh di sini saya buatkan sisanya. Sisanya adalah timba plastik tanggung. Maka di sini kita harus edit. Diklik edit, KTY-nya yang bisa diganti, yang lain tidak bisa diganti. Kita klik simpan. Jadi kita menyisakan satu buah timba seharga 35.000. Kita cek di stok off-name terakhir atau rekap mutasi barangnya. Maka di sini akan ada sisa satu barang seharga 35.000. Untuk mencari barang ini, kita cek ke atas, pasti ada harga atau akumulasi harga tersebut sesuai dengan rinciannya. Kita cek ke samping. Di sini ada ember besar. Ini adalah sisa barang yang tidak dikeluarkan dari gudang. Seperti itu ya untuk barang masuk dan barang keluarnya. Itu untuk pengerjaannya. Kita lanjut ke satu pekerjaan yang bisa dibuat lebih cepat lagi. Ini nanti kalau misalnya sudah kerja 1 kali 2 kali. Kalau untuk yang operator baru, mohon jangan menggunakan cara cepatnya ya, karena ketelitian sangat dibutuhkan. Kita perhatikan untuk cara cepatnya. Saya contohkan di sini. Semisal kita mengerjakan non KM, saya ambil yang satu barang. Oke. Seperti ini ya. Kita siapkan halaman utamanya. Tambah persediaan masuk, kita klik. Di persediaan keluar juga kita klik tambah persediaan keluar. Jadi sama-sama standby di halaman utama, di halaman kop masuk dan keluar. Baru kita kopikan datanya. Yang pertama adalah tanggal. Ini untuk yang masuk terlebih dahulu. Dan untuk yang keluarnya di sini kita kopikan 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 9. Lalu kita kerjakan OPD-nya. Nomor dokumen, uraiannya sesuai dengan uraian belanjanya.
Di sini untuk yang warna kuning punya saya sudah terisi karena dikerjakan terlebih dahulu tadi malam. Kita klik tambah. Yang di persediaan keluar kita langsung kerjakan kopnya. Jenisnya jenis dokumen, faktur, sumber dana, APBD, nomor dokumen kita kopikan yang ada KG-nya. Untuk uraian dokumen sama dengan yang di awal tadi yang diisikan. Pemberi barang adalah penyimpan dan penerimanya adalah guru. Baru kita klik tambah. Kita kembali ke yang bagian masuk, edit detail. Bagian keluar juga kita edit detail. Untuk tokennya kita masukkan PM-nya di kolom warna kuning yang pertama. Untuk PK-nya kita kopikan di kolom warna kuning yang kedua. Selanjutnya kita tambah detail persediaan masuk. Barangnya yang mau dimasukkan misalnya adalah tinta hitam. Spesifikasinya, rekeningnya dimasukkan juga. Kuantitas barangnya 2 botol. Satuannya kita copy saja. Harga satuan kita copy, baru kita tambah. Selesai masuk satu barangnya ini atau dalam satu nota sudah masuk, langsung kita pindah ke bagian persediaan keluar. Kita klik tambah detail persediaan. Barangnya yang kita keluarkan tadi langsung di sini tinta printer, persediaan, selesai, tambah. Satu barang selesai. Jadi kita mengerjakannya langsung membuat 2 tab masuk dan keluar. Selesai masuk langsung kita keluarkan. Mungkin itu ya untuk pengerjaannya. Untuk kontrolnya nanti kita akan kontrol oleh koordinator. Cukup itu ya materi yang dari saya. Jika ada pertanyaan silakan kita lanjut.